Pasti tidak. Yang terjadi 10 tahun ini ada pagar itu semua. Mal-mal Lipo kita bongkar, kita turunkan. Mungkin bagian dari kekhawatiran, tetapi terus tegang, saya juga belum, ini kan mungkin melihat kondisi yang ada, mereka mungkin ya supaya berhati-hati aja gitu. Saya terus terang belum bicara sama pemilik, jadi mungkin ada alasan-alasan, lebih alasan keamanan aja gitu supaya lebih ya nggak ada ini ya, bukannya hanya karena kebetulan saat ini gitu loh, tapi ya mungkin memang supaya mereka bisa menjaga aja dari situasi keamanan gitu. Saya juga belum tahu sih, belum bicara sama mereka. Soalnya kita selama ini juga ada para pemilik yang juga bisa saja kan, itu kan hak mereka masing-masing gitu ya, jadi kita nggak terlalu memperhatikan gitu loh, ada yang pasang pagar, ada yang pasang apa gitu, kita nggak terlalu memperhatikan secara detail. Dan ini juga kan nggak terjadi semua mall, ini kan cuma satu mall gitu, dan itu mungkin ada alasannya kenapa di situ dipagarin, tapi nanti ya kami mungkin ngecek gitu, tapi kita sih nggak ada kekhawatiran bahwa semua harus memagari atau dari situasi itu, enggak sih. Tapi situasi keamanan, tapi sebelum dipasang itu belum ada keluhan ataupun belum ada. Enggak sih, saya belum dengar ya, saya belum dengar dari spesifik pemilik pengembang itu bahwa ada permasalahan tertentu, tapi yang pasti kan dalam situasi bisa aja ya, setiap itu punya ini masing-masing gitu loh untuk menjaga keamanan, dia kemudian memasang apa, itu bukannya karena hari ini kebetulan, tapi ya kapan saja itu bisa terjadi, itu sih. Tapi dengan Bapak Presiden sempat membahas tentang situasi keamanan saat ini? Enggak sih, enggak. Jadi kalau Bapak Presiden mungkin kita melihat secara kondisi ekonomi, ini kan juga kesempatan Bapak Presiden untuk menyampaikan kan Pak Presiden tuh orangnya kan sangat intelektual ya, jadi visi-visi beliau gitu, beliau melihatnya seperti apa dengan kondisi geopolitik seperti ini gitu kan. Kita juga memang sudah di warning untuk ya pengusaha ini kan juga harus bersiap-siap ya, bahwa kondisi geopolitik ini kan pasti juga mempengaruhi kita gitu, kami. Jadi lebih spesifik itu, jadi beliau juga konteksnya tuh lebih untuk melihat dinamika secara global dan bagaimana kita apa yang dibutuhkan, apa perlu dilakukan Indonesia, dan tentunya selalu pesan beliau mengenai Indonesia Incorporated pasti disampaikan, pasti gitu, karena itu Apindo sendiri akan berkomunikasi dengan pengusaha gitu nggak sih terkait itu tadi yang masalah keamanan? Kami tidak melihat saat ini situasi keamanan menjadi satu faktor, jadi kami sih nggak ada spesifik untuk keamanan. Kebetulan kalau Apindo kan kita mau ke Kornas di Makassar, nanti kita akan mendapatkan juga masukan-masukan dari teman-teman di lapangan di daerah sih. Sebenarnya kita juga kuncinya di situ, dan tadi juga teman-teman daerah juga menyampaikan situasi di daerahnya, di beberapa daerah lah gitu, dan konteksnya kan kalau daerah juga ada kaitannya dengan kebijakan-kebijakan nasional gitu. Jadi bagus tadi juga para menteri juga ada yang hadir gitu, jadi langsung Pak Presiden langsung menyampaikan, oh ya ini harus jadi perhatian gitu. Rasa baik sih kesempatan ini. Terima kasih ya, makasih kita. Pasti tidak. Yang terjadi 10 tahun ini ada pagar itu semua. Mal-mal Lipo kita bongkar, kita turunkan. Ya, jadi mari kita semangat semuanya ya. Mari kita semangat semua. Kehati-hatian pengusaha itu bisa dimengerti. Memang ini zamannya akan lebih banyak gejolak. Berarti apa? Struktur keuangan setiap perusahaan, struktur keuangan negara dan sebagainya memang harus ditata lebih baik daripada dulu. Umpamanya kita tidak bisa lagi pinjam uang swasta ya, pinjam uang US dollar jangka pendek lalu masuk ke Indonesia mengembangkan usaha, ya tentu itu lebih berat gitu. Ya.
Terima kasih ya. Terima kasih ya. Yang kedua berkaitan dengan pemasangan pagar, saya juga mengamati mungkin bagian dari kekhawatiran, tetapi nanti pada saatnya pasti saya akan minta untuk pagar-pagar itu dilepas kembali. Karena kekhawatiran yang berlebihan juga tidak baik. Dan saya sebagai Gubernur Jakarta koordinasi dengan TNI, Polri, aparat penegak hukum lainnya, kami akan menjaga Jakarta, mudah-mudahan Jakarta selalu aman, nyaman, dan membuat kegembiraan bagi siapapun yang ada untuk menikmati Jakarta seperti hari ini kita semua menikmati Blok M. Amin, amin. Ya kekhawatiran seperti bulan Agustus tahun lalu, tapi mudah-mudahan enggak. Saya yakin enggak. Terkait tentang pagar, dalam situasi Kamtibmas, sampai saat ini Polda Metro Jaya masih belum menerima surat pemberitahuan terkait tentang aksi yang ada. Tetapi tidak berhenti di situ, Polda Metro Jaya melalui Direktur Operasional tetap melakukan pemantauan secara dunia maya digital, itu melalui Dirres Siber termasuk Dirreskrim Kita akan melihat flyer-flyer ataupun ajak-ajakan. Ini hanya sekedar lempar flyer atau memang akan ada gelombang aksi. Kami juga akan berkoordinasi dari analisa perkiraan intelijen terkait tentang situasi terkini. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa situasi sampai saat ini masih bisa dapat dikendalikan. Ini berkat kerjasama Polda Metro Jaya dengan Kodam Jaya. Jadi menciptakan rasa aman itu bukan menjadi tanggung jawab satu institusi, tapi berbagai institusi termasuk dari masyarakat. Kapolda Metro Jaya sudah menegaskan membentuk tim preventive strike yang terdiri dari Direktorat Operasional yang ada di Polda Metro Jaya. Jadi sudah melakukan mitigasi awal. Apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan, membuat situasi tidak nyaman dan aman di wilayah hukum Polda Metro Jaya, termasuk wilayah-wilayah penyangga, akan dilakukan tindakan tepat, tegas, dan terukur. Jadi langkah-langkah mitigasi juga sudah dilakukan. Begitu juga tadi dilakukan upaya-upaya peningkatan patroli, baik itu skala kecil, sedang maupun besar, di wilayah-wilayah penyangga. Misalnya wilayah Bekasi, Depok dengan Jawa Barat, wilayah Tangerang dengan wilayah Banten. Ini terus dilakukan. Banyak yang mengirim adanya mau di Jakarta dan Surabaya itu pagarnya kita doakan bangsa kita aman, jadi kita jangan memperbesar berita-berita yang tidak baik. Berita-berita yang menebar ketakutan itu sebaiknya diklarifikasi juga. Teman-teman kan juga, teman-teman wartawan kan bisa cek sendiri, bisa bikin cek fakta benar nggak fear mongering yang sedang beredar itu, ketakutan-ketakutan yang sedang beredar itu betul-betul nyata apa tidak. Teman-teman bisa cek di lapangan. Saya rasa kita harus optimis ya, keadaan negara kita baik. Sekarang pemerintah juga sudah jalannya sangat cepat. Barusan juga diskusi dengan seratusan lebih pengurus Kadin dan komunikasi dua arah. Tanya jawab dengan Presiden tadi, masukan-masukan mereka sangat konstruktif, diterima dengan baik oleh Presiden, dan nggak ada alasan buat kita nggak maju kan. Jadi yang fear mongering itu teman-teman cek di lapangan. Ya, saya rasa nanti teman-teman bisa menemukan itu benar ya sih. Gitu. Makasih ya.